Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Franata dengan NIM 1924102 akan menjelaskan mengenai etika jaksa. Pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Tak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, etika juga digunakan dalam dunia kerja yang disebut dengan etika profesi. Etika profesi. Etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seorang yang sifatnya profesional. Etika profesi berperan sebagai tata cara atau norma yang secara tegas menyatakan baik buruknya sikap seseorang profesional untuk bertindak sesuai aturan yang sudah diterapkan. Etika profesi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelek dalam berpikir dan juga membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku bertanggung jawab. Salah satu profesi yaitu profesi jaksa. Profesi jaksa adalah profesi yang sangat mulia, mewakili negara dalam penegakan hukum dalam peradilan. Profesi jaksa. Profesi jaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sama halnya dengan profesi hukum lainnya seperti hakim, advokat, atau pengacara, atau notaris. Jaksa dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi kejaksaan dikenal dengan istilah kode perilaku jaksa. Di samping adanya standar minimum profesi jaksa. Dalam kode etik profesi jaksa itu atau dalam istilah lainnya kode perilaku jaksa itu dimuat apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang jaksa dalam menjalankan fungsinya. Tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksanaan eksekutor. Putusan pengadilan berkekuatan untuk atau biasa disebut berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara pidana, sementara untuk perkara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan. Seorang jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya, dan jaksa diberikan kekuasaan untuk mewakili. Jadi peran jaksa berbeda dalam ranah pidana dan perdata. Dalam perkara pidana, jaksa berperan sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata. Kode etik jaksa. Kode etik jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya. Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain, mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam suatu profesi, yang apabila nantinya dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya.
sehingga kehidupan peradilan di negara kita akan mengarah pada keberhasilan. Pengaturan mengenai kode etik jaksa terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 014-A-7-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa yang di dalamnya memuat mengenai hak dan kewajiban jaksa, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh jaksa. Dalam melaksanakan tugas profesi jaksa, wajib mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran, bersikap mandiri, bebas dari pengaruh tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung, bertindak secara objektif dan tidak memihak, memberitahukan dan atau memberi hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban, membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung atau tidak langsung. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana, bertanggung jawab secara internal dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang menggunakan jabatan dan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain, merekayasa fakta-fakta hukum dan penanganan perkara, menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis, meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan, serta melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan sehubung dengan jabatannya. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung atau tidak langsung. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegak hukum, memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknik perkara yang ditangani. Dalam dunia kejaksaan di Indonesia, terdapat norma kode etik profesi jaksa, yaitu bersedia untuk menerima kebenaran dari siapapun, menjaga diri, berani bertanggung jawab, dapat menjadi teladan di lingkungannya, mengamalkan dan melaksanakan Pancasila, serta secara aktif dan kreatif dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan masyarakat adil. Bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan, berbudi luhur, serta berwatak mulia, serta jujur, arif, dan bijaksana dalam diri, berkata, bertingkah laku. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Faktor-faktor penyebab pelanggaran kode etik jaksa antara lain. 1. Pengaruh sifat kekeluargaan. 2. Pengaruh jabatan. 3. Lemahnya pengakuan hukum di Indonesia. 4. Lemahnya kontrol dari masyarakat. 5. Kurangnya sarana untuk menyampaikan keluhan masyarakat.
Cara menyikapi pelanggaran kode etik jaksa memiliki cara khusus, yaitu 1. Dengan cara pendidikan karakter. Dari pendidikan karakter ini diharapkan agar jaksa bisa berperilaku sesuai kode etik jaksa dan melaksanakan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai profesionalitas dalam bertugas. 2. Selanjutnya dengan cara memberikan hukuman kepada jaksa yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. 3. Pelanggaran profesi jaksa ini di samping mendapatkan sanksi administratif melalui peraturan Jaksa Agung, juga mendapatkan sanksi hukum lainnya menyesuaikan dengan pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh seorang jaksa. Pengaturan mengenai kode etik jaksa terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 014-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa yang di dalamnya memuat mengenai hak dan kewajiban jaksa, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh jaksa. Keberlakuan kode jaksa itu sendiri baik di dalam maupun di luar kerja, sehingga kode etik jaksa selalu melekat terhadap jaksa setiap saat dalam hal seorang jaksa melakukan pelanggaran kode etik, maka penyelesaian dapat dilakukan baik secara kode etik, profesi, ataupun secara hukum positif. Penyelesaian melalui kode etik dilakukan oleh Majelis Kode Perilaku, dan penyelesaian melalui proses hukum dilakukan dengan berkoordinasi dengan Komisi Kejaksaan. Terhadap perbuatan tersebut akan diberikan sanksi berupa administrasi dan atau sanksi diberhentikan secara tidak hormat. Keberadaan kode etik dalam profesi ini berfungsi sebagai petunjuk atau arahan kepada anggota profesi tersebut mengenai perilaku dan menjamin mutu moral profesi tersebut di masyarakat. Dalam hal ini, kode etik jaksa digunakan sebagai suatu arahan atau petunjuk perilaku untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab, dan menjamin mutu moral jaksa dan masyarakat demi mewujudkan suatu birokrasi yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel yang berdasarkan Trikrama Adiaksa. Doktrin Trikarma Adiaksa merupakan doktrin kejaksaan Indonesia yang terdiri dari Satya, Adi, dan Wijaksana. Satya memiliki makna kesetiaan yang bersumber dari rasa jujur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi, keluarga, maupun sesama manusia. Adi memiliki arti kesempurnaan dalam menjalankan tugas dan berunsur utama rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, maupun sesama manusia. Wijaksana memiliki makna bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penetapan kekuasaan dan kewenangannya. Pihak yang berwenang menangani pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik oleh jaksa adalah Majelis Kode Perilaku yang terdiri dari ketua merangkap anggota, yaitu pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk, sekretaris merangkap anggota, serta seorang anggota dari unsur PJI dengan jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari oknum jaksa yang akan diperiksa. Pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut harus diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari. Selanjutnya, apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka Majelis Kode Perilaku akan mengeluarkan putusan Majelis Kode Perilaku. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Saya akan membuka sesi pertanyaan, dimulai dengan 3 pertanyaan dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, Mbak. Iya, boleh. Siapa yang namanya? Saya mau bertanya dong. Kami mau bertanya. Iya, tapi Mbak Kema dulu ya. Oh iya. Oke. Mengapa kode etik profesi harus ditegakkan oleh anggota profesi? Oke, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya. Saya ingin bertanya. Iya, boleh. Saya bertanya tentang di mana titik temu etika dan hukum.
Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Silakan. Elminada Angelin, NIM 19.24136. Bagaimana kedudukan dan peran jaksa sebagai penuntut umum dalam proses pengadilan? Sekian. Terima kasih. Iya. Untuk pertanyaannya saya tutup dulu ya. Yang pertama, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Legi dulu ya. Mbak Legi bertanya, di mana titik temu etika dan hukum? Titik temu etika dan hukum adalah terletak pada muatan substansial yang mengatur tentang perilaku manusia, di mana kita ketahui etika membicarakan soal baik buruknya manusia, sedangkan hukum mengatur perilaku manusia yang diformalkan dalam bentuk undang-undang biasanya berisi perintah dan larangan. Gimana Mbak Legi, apakah jelas? Bisa dimengerti? Baik, jelas. Mengerti. Oke. Terima kasih. Iya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Angel bertanya, bagaimana kedudukan dan peran jaksa sebagai penuntut umum dalam proses pengadilan? Menurut saya, tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam pasal 13 KUHP dan dipertegas dalam pasal 137 KUHP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara pengadilan yang berwenang mengadilinya, kejaksaan sebagai mengadili proses perkara atau dominus litis, mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selanjutnya Baik, makasih. akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kema. Mengapa kode etik profesi harus ditegakkan oleh anggota profesi? Karena sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajibannya. Apakah jelas Mbak Kemah? Iya, terima kasih, Mbak. Iya. Sesi kedua, apakah masih ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Saya ingin Mbak. bertanya. Oke. Mas Saka dulu ya. Oh iya. Jadi, saya mau bertanya. Apa Iya. tanggung jawab utama dari profesi seorang jaksa? Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Mbak, Nanang. saya mau... Iya, Nanang selanjutnya. Silakan. Saya bertanya, Mbak. Oh, ya udah Ferdi aja dulu. Boleh, Fer. Oke. Saksi apa yang diberikan kepada jaksa yang melanggar kode etik? Apa, Fer? Saksi apa yang diberikan kepada jaksa yang melanggar kode etik? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Saya mau bertanya, Mbak. Iya, silakan. Riri dulu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, untuk apa kode etik jaksa diterapkan? Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Saya. Saya mau bertanya,
Apa penyebab pelanggaran kode etik? Oke. Apakah masih ada? Saya ingin bertanya, Oke, Mbak lagi ya. di mana letak urgensi etika? Oke. Oke, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ferdi ya. Sanksi apa yang diberikan kepada jaksa yang melanggar kode etik? Sanksi yang diberikan kepada oknum jaksa yang melanggar kode etik, jaksa dapat berupa sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang ringan dan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat apabila oknum jaksa memenuhi alasan perberhentian dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gimana Mas Ferdi, bisa dipahami? Baik, Mbak. Bisa dipahami, Mbak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saka. Apa tanggung jawab utama dari profesi seorang jaksa? Jaksa memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu 1. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. 3. Melaksanakan penyelidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tunggu ya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Riri. Mbak Riri tadi bertanya tentang untuk apa kode etik jaksa kan? Ya, benar. Oke. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Gimana Mbak Riri, bisa dimengerti? Oh, berarti jaksa harus profesional ya, Mbak ya? Baik, terima Iya. kasih. Sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Legi ya. Di mana letak urgensi etika? Menurut pandangan Aristoteles, bahwa urgensi etika berkaitan dengan kepedulian dan tuntutan memperhatikan orang lain. Jadi ketika seseorang beretika, maka orang tersebut tidak akan mementingkan diri sendiri dan tidak akan tersesat pada pola hidup yang mementingkan diri sendiri dalam setiap tindakan atau perbuatannya. Gimana Mbak Legi? Baik, mengerti. Oke. Yang terakhir, pertanyaan dari Nanang. Apa penyebab pelanggaran kode etik? Di sini sebenarnya sudah dijelaskan di PPT, tapi akan saya jawab lagi. Pelanggaran dari sebuah kode etik profesi ini adalah suatu tindakan yang dapat dikerjakan oleh segelintir oknum maupun sekelompok orang dari profesi tersebut yang disertai oleh sifat yang tidak mencerminkan tentang bagaimana seharusnya seorang jaksa menjalankan tugasnya. Faktor penyebab pelanggaran kode etik yaitu 1. Pengaruh sifat kekeluargaan, 2. Pengaruh jabatan, 3. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia, 4. Lemahnya kontrol dari masyarakat, 6. Kurangnya sarana untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Gimana, Nanang? Nanang, apa bisa dimengerti? Saya sudahi saja presentasi dari saya yang mengenai kode etik jaksa.
Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama-sama. Sama-sama.